kota tersipu, bukan kota butuh kata-kata, tapi kau meragu. Apa kau anggap cinta ini berbeda? Mungkin pun telah sempurna. Cintamu bagai mimpi yang indah, tapi ku meragu. Apa kau anggap cinta ini bersama? Katakanlah buatku membantu terang, ku diam membisu jangan buatku berpaling mencari cinta yang lain. Oh, pecahkan senyummu meski ku cinta kau dalam hati. Oh, ku butuh kata-kata, buruku dengan kata rayumu. Oh, mungkin pun telah sempurna. Cintamu bagai mimpi yang indah, tapi ku meragu. Bertekuk lutut tak berdaya, terbunuh rayumu. Katakanlah buatku membantu terang, ku diam membisu jangan buatku berpaling mencari cinta yang lain. Oh, pecahkan sunyimu meski ku cinta kau dalam hati. Oh, ku butuh kata-kata, buruku dengan kata rayumu. Oh, 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 oh. Katakanlah buatku membantu tenang, ku diam membisu jangan buatku berpaling mencari cinta yang lain. Oh, pecahkan sunyimu meski ku cinta kau dalam hati. Oh, katakanlah buatku membantu tenang, ku diam membisu jangan buatku berpaling mencari cinta yang lain. Oh, pecahkan sunyimu meski ku cinta kau dalam hati. Oh, ku butuh kata-kata, buruku dengan kata rayumu. Terima kasih Windy and Friend membuka Suara Sriwijaya Milenial untuk sore hari ini. Waduh, tidak terasa ini sudah memasuki di bulan-bulan yang musim penghujan gitu ya. Untuk Anda yang ada di rumah yang sekarang juga lagi ingin berpergian kemana-mana, jangan lupa tetap menggunakan helm sebagai standar keselamatan dan juga jas hujan. Karena memang hujan sekarang kayaknya nggak bisa ditebak gitu kan. Sama seperti kontestasi politik 2024 juga tidak bisa ditebak. Untuk itu kita akan berbicara dengan dua milenials yang sore hari ini sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Kita akan berbicara bagaimana milenial cerdas berpolitik. Untuk itu sudah hadir tentunya milenial pertama ada Jordi, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tepuk tangan dong. Kemudian juga ada Latifah atau Iva ya panggilannya. Tifa jadi. Tifa jadi. Nggak nyaman dipanggil Iva ya? Nyaman-nyaman Meka. Nyaman aja. Senyamannya aja. Wah, kayaknya mudah nyaman ya orangnya nih. Oke. Dari mahasiswa FISIP Universitas Taman Siswa. Teman-temannya datang juga nih. Terima kasih teman-teman udah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Semuanya dari Universitas Taman Siswa ya? Oke, kita akan berdialog dan juga berdiskusi bagaimana peran milenial cerdas berpolitik pada tahun 2024. Artinya sudah dipersiapkan dari saat ini. Saya ke Jordi terlebih dahulu. Jordi, pemimpin dambaannya yang seperti apa kira-kira? Oke, kalau berbicara tentang pemimpin dambaan, itu kalau dari pribadi itu pemimpin yang peka. Dalam hal peka itu
terhadap keresahan apa dari orang-orang yang dipimpinnya itu. Dia bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang yang dipimpinnya itu. Sehingga ketika dia mengambil sebuah kebijakan, tidak hanya sebuah kebijakan yang dipilih atas kemauan dia sendiri, tapi kebijakan itu diperhatikan. Kalau misalnya seperti, oh ternyata orang-orang ini butuhnya ini, jadi aku harus mengambil kebijakan yang seperti ini, begitu. Mewakili dari orang masyarakat. Masyarakat banyak yang dipimpin. Banyak yang dipimpin, artinya mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bersama. Ya. Oke, saya ke Iva. Seperti apa kira-kira pemimpin yang didambakan dari seorang Tifa, sorry. Oke. Oke, menambahkan sedikit ke Jordi tadi, lebih mendengarkan suara-suara dari masyarakat. Kalau misalnya kebijakan diambil berdasarkan keluhan yang ada di masyarakat, jangan masyarakat mengeluh tentang ini, tapi kebijakan dibuat tidak mendengarkan dari suara-suara rakyat tersebut. Oke, jadi tetap berdasarkan kepentingan dari masyarakat yang dipimpin seperti itu ya, karena itulah fungsi dan juga tugas dari seorang pemimpin. Oke, melihat dari kontestasi politik 2024, peran milenial seperti apa, Jordi? Oke, pertama peran milenial dalam politik tahun depan ya. Sebelum kita berbicara peran itu kita harus mengetahui dulu politik itu apa sebenarnya. Jadi saya pribadi sempat waktu awal masuk kuliah dulu mengadakan mini riset terhadap teman-teman satu angkatan mengenai apa itu politik bagi mereka. Jadi secara ringkas, politik itu dapat dikatakan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau yang diinginkan. Atau dalam hal ini, bagaimana cara untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, jadi ketika dikaitkan dengan peran milenial untuk kita tahun depan, itu bagi para milenial, setidaknya dia harus mengerti apa itu politik, terus apa itu calon-calon yang nantinya akan maju, dia harus mengerti bagaimana calon tersebut apakah memang sudah pas ataukah memang sudah satu jalan dengan visi yang memang mereka harapkan sebagai pemuda, atau mereka itu apakah dapat mengakomodir segala permintaan atau segala keresahan dari diri masyarakat yang ada saat ini gitu. Artinya peran yang dimainkan seperti itu. Oke. Yeah. Kalau dari Tifa sendiri seperti apa? Harusnya peran milenial pada tahun 2024 mengikuti kontestasi politik, artinya dunia politik akan sangat-sangat booming dan ramai sekali ini 2024. Milenial harus seperti apa? Milenial harus lebih mengikuti media, lebih upgrade kayaknya. Lebih upgrade, ya. Betul. Gimana sih politik itu? Terus kayak kita lebih sering kayak membaca berita tentang politik biar mengetahui arah dari politik itu seperti apa. Artinya lebih melek lagi terhadap politik gitu ya. Kalau sekarang kalian melihat, karena juga menjadi salah satu hal juga nih untuk milenial yang ada di rumah, bahwasannya Indonesia nanti akan menemukan atau juga mendapatkan bonus demografi, artinya pemilih milenial itu akan sangat banyak sekali gitu ya. Harapannya kepada para milenial di tahun politik yang akan datang seperti apa? Anda mewakili seorang milenial, harus memang benar-benar berdasarkan hati nurani dalam memilih atau seperti apa? Kalau dari saya, harapan saya untuk para milenial tahun depan, itu yang pertama ya tadi, mengerti calon yang akan dia pilih itu apakah memang sudah berkompeten, apakah memang sejalan dengan visi misi mereka. Nah, melanjut dari pernyataan dari Tifa tadi, seorang milenial itu harus update tentang berita-berita politik. Nah, kalau kita mencermati dari Indonesia Millennial Report tahun 2022 kemarin, itu sekitar 39% generasi milenial itu tidak tertarik atau enggan membaca berita-berita politik. Itu sebenarnya sangat disayangkan. Mengapa bisa sebesar itu? Padahal seperti yang tadi kakak bilang kan, bonus demografi itu berperan penting nanti di pesta pemilihan kita nanti. Betul. Artinya terhadap dunia politik kurang interesting gitu ya, kurang tertarik. Dan ini harus segera dibenahi seperti itu. Latifah setuju dengan itu? Setuju, Kak. Setuju ya. Kenapa? Karena kesadaran milenial terhadap politik, karena politik itu lebih berkaitan dengan politik alat kotor. Jadi kayak kesadaran milenial untuk ikut kontribusi itu jadi merendah, turun. Karena
image dari politik itu Oke. sendiri. Kayak gitu. Image-nya seperti apa yang melihat selama ini melihat politik seperti apa Latifah? Ya sebagai kayak politik sama dengan alat kotor, terus ujung-ujungnya jadi korupsi kayak itu Kak. Jadi Oke. milenial tuh sangat acuh jadi kayak media kalau berurusan dengan politik jadi kayak sudahlah Ujung-ujungnya? ujung-ujungnya jadi pasti korupsi kayak itu Kak. Oke, image-nya yang terbangun seperti itu. Iya, di Nah, masyarakat. di mata para milenial kayaknya seperti itu ya Ya. rata-rata. Akhirnya itu juga menjadi salah satu faktor menurunnya kesadaran milenial terhadap dunia politik. Ya. Kalau dari Jordi setuju dengan pendapat dari Latifah? Ya, setuju karena sudah bukan rahasia umum, ada tidak sedikit dari milenial itu beranggapan bahwasanya politik ini selain kotor, dia juga kaku, dianggap sebagai tempat bermain bagi para senior yang sudah tua. Sehingga politik ini dianggap sebagai sesuatu yang rumit, yang harus dihindari. Nah, ini juga selain dari hal-hal tersebut, politik juga dianggap sebagai ajang drama. Oke. Ajang drama di mana ya memang seperti itu yang ditampilkan di media. Sehingga masyarakat terutama generasi milenial itu sering beranggapan bahwa sudah menjadi hal yang biasa. Oke, artinya drama di dalam politik itu sudah menjadi hal yang biasa. Drama-drama dalam politik itu menjadi hal yang biasa. Sehingga sering kita temui respon dari generasi milenial itu kayak ya udahlah biasa, ini Indonesia gitu loh. Nah, ini sebenarnya harus menjadi perhatian. Sayang banget gitu loh. Generasi kita kayak apatis, apolitis gitu sama politik ini. Oke, sayang banget ya, mau dimilikin nggak bisa gitu ya. Oke, baik. Harusnya seperti apa sih sudut pandang kalian sebagai seorang milenial? Politik kita tuh harusnya seperti apa? Kalau dari Jordi dulu deh, seperti apa? Sebagai milenial sebenarnya kita dulu yang harus merubah sudut pandang kita terhadap politik. Nggak serta-merta politik itu kaku. Nggak serta-merta politik itu tempat bermain orang-orang tua. Kita juga bisa ikut di situ. Kayak Presiden Prancis kan masih muda tuh. Itu mereka ikut. Kayak apa? Dari Indonesia juga banyak kan kemarin ada calon-calon yang juga dari generasi milenial yang ikut. Mereka sudah berani itu. Jadi sehingga dari kita dulu yang harus merubah sudut pandang. Kalau dari kita sudah menganggap oh politik itu asik bukan kaku. Jadi nggak perlu dihindari lagi. Oke, Latifah setuju politik itu harus dianggap asik dan nggak kaku. Setuju Kak, tapi sistemnya dulu dirubah kayak maksudnya tuh ayo aja kayak generasi milenial supaya kesadaran milenial untuk berpartisipasi lebih kayak bersemangat lagi. Jadi kita kan sebagai generasi milenial tertarik lagi untuk mengikuti perkembangan politik itu sendiri Kak. Sistemnya harus dirubah dulu. Iya, Memang kenapa sistemnya Latifah? Ya tadi soal yang tadi kan banyak para pemimpin yang tidak mendengarkan aspirasi dari generasi milenial. Misalnya kayak ada unjuk rasa kan, tapi suara-suara yang disuarakan tidak dijadikan patokan atau kebijakan proses keputusan dari pemimpin itu sendiri Kak. Jadi kayak milenial jadi kayak gimana gitu. Diacuhkan gitu ya. Wah, nggak enak banget tuh diacuhkan. Jadi harusnya memang melek dan juga harus memang peduli juga gitu ya, agar bisa didengarkan juga dan ikut di dalam kontestasi politik itu sendiri. Kita akan berbicara lagi tentunya bersama dengan Jordi dan juga Latifah. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial. Nambah belanjaannya. Ini Mbak semuanya 1 kilo, banyaknya 25.000. Ntar saya. Duh, dompet saya mana? Nah, hati-hati Mbak, ini kan banyak copetnya. Apa ya?
Kak, aku ini nggak bawa dompet. Nah, hati-hati dipakai uang dompet ya. Nah, jaga bang baik-baik kamu Oke. Masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial, masih bersama saya Dika Saputra. Masih kita juga membahas bagaimana milenial cerdas berpolitik, karena tahun 2024 bukan hanya PR bagi Bawaslu saja, tapi juga PR bagi seluruh pemilih, baik itu pemilih milenial maupun pemilih yang sudah biasa memilih, seperti itu ya. Karena pemilih milenial harus lebih cerdas dan juga harus lebih kritis terhadap pilihan yang akan diberikan pada tahun 2024 nanti. Masih bersama dengan Jordi dan juga Latifah. Boleh tepuk tangan dong? Iya. Teman-teman dari Universitas Taman Siswa ya, masih kita ada di sini dan silakan nanti disiapkan. Kita akan berdiskusi bersama terkait dengan tema kita milenial cerdas berpolitik. Baik, tadi sempat terputus. Kita melihat politik yang ada saat ini. Seperti apa kalau dari Jordi melihat politik yang ada saat ini seperti apa? Kalau dari saya melihat politik yang sekarang ini seperti yang saya bilang tadi cenderung ambigu. Ambigu. Kenapa ambigu, Jor? Ambigu dalam hal kurang gimana ya? Terhadap arahnya ini mau kemana arahnya ini? Arahnya Arah mau kemana? apakah nanti akan jadi lebih baik ataukah nanti akan jadi lebih buruk? Kembali mengutip dari Indonesia Millennial Report tahun 2022, itu sekitar 15% generasi milenial itu beranggapan bahwa politik Indonesia saat ini buruk dan akan menjadi lebih buruk ke depan. Ini yang harusnya menjadi perhatian, mengapa mereka bisa berpikir seperti itu. Oke. Saat ini buruk dan akan menjadi lebih buruk ke depan. Iya. Menarik ini. Kalau kata Jordi, ambigu. Kalau dari Latifah, melihat politik yang ada saat ini dengan segala hal yang ada di dalamnya. Karena kita belum selesai di 2023, karena nanti 2024 baru akan mulai untuk kontestasi politik. Seperti apa melihat yang sudah dilakukan di dalam beberapa tahun belakangan ini? Setuju sih apa yang diomongkan Jordi tadi. Politik kita ini cenderung belum tahu arahnya kemana Kak. Terus seharusnya dari oknum-oknum politik lebih ke fokus bahwa ngerubah sistem itu, gimana masyarakat biar percaya lagi ke objek politika. Masih bingung ya, arahnya akan lebih baik kah atau seperti apakah? Tapi banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh para politikus kita seperti itu. Baik dari sisi pemerintahan dan lain sebagainya. Banyak hal yang sudah dirubah selama kurang lebih 8 tahun ini. Anda merasakan itu? Ya. Merasakan itu, dan bagaimana menurut Anda dari 8 tahun mungkin ya, pemilihan atau juga berjalannya roda politik di Indonesia? Apa yang paling terasa perubahannya? Kalau dari saya pribadi, banyak
kebijakan-kebijakan baru yang sebenarnya bukan kebijakan baru tapi baru disahkan itu kemudian mendapat pertentangan dari para milenial. Ini sebenarnya saya suatu kebanggaan karena masih juga banyak milenial yang berarti mereka memperhatikan politik ini. Mereka memperhatikan kebijakan yang diputus penguasa ini kurang tepat untuk masyarakat. Jadi kalau suatu hal yang benar-benar terasa bagi saya mungkin ke arah sektor publik, Kak. Kebijakan terkait sektor publik itu lebih terasa bagi diri saya, terutama kita di Sumatera Selatan ini. Sektor publik itu lebih terasa gitu ya. Oke, saya akan berbicara lebih dalam lagi, tapi ke Latifah terlebih dahulu. Apa yang sudah dirasakan selama kurang lebih 8 tahun perjalanan politik Indonesia dan kepemimpinan dari pemerintahan kita? Seperti apa yang sudah dirasakan? Dari sisi pendidikan kah? Atau dari sisi apa mungkin? Lebih ke pembangunan kali Kak. Pembangunan ya? Iya kayak, ya contohnya jalan tol lebih mempermudah akses kalau kita mau ke suatu tempat kan jadi lebih mudah kayak itu. Ringkas gitu ya? Artinya memang ada bukti konkret yang sudah dilakukan sebenarnya, walaupun memang ada hal-hal lain juga yang mungkin Latifah mau sampaikan? Lebih ke kebijakan tadi Kak, kalau misalnya suara itu lebih didengar, jadi suatu keputusan bisa jadi kebahagiaan untuk kita semua kayak gitu Kak. Oke. Bukan untuk oknum atau pemerintah itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan discuss dengan teman-teman Universitas Taman Siswa. Sudah ada di sana dengan siapa namanya dan juga silakan. Dengan Arya dari FISIP Universitas Taman Siswa Palembang. Oke, Ayah, silakan Ayah dengan Ingin bertanya, bagaimana sih menurut pendapat kakak-kakak untuk mengajak generasi milenial untuk sekarang tertarik masuk dalam politik? Oke, terima kasih adik-adik. Oke, pendapat kakak-kakak ini seperti apa? Terkait dengan bagaimana para milenial ini untuk tertarik terhadap dunia politik. Kalau Jordi, seperti apa Jordi? Oke, pertama ada 4 golongan milenial terkait tentang dirinya dan politik. Ada yang tahu dan tetap mau tahu, ada yang tahu nggak mau tahu lagi, ada yang nggak tahu tapi mau tahu, dan ada yang nggak tahu dan nggak mau tahu. Nah, yang nggak tahu dua ini harus dirangkul oleh kita yang tahu, harus dirapatkan barisan, sama-sama diajak. Memang sebenarnya tidak semua orang mendapatkan sumber informasi atau kesempatan yang sama terhadap bekal ilmu politik. Nah, sehingga kita yang sudah memiliki pengetahuan ini setidaknya dapat mengajak para mereka yang belum memiliki bekal tersebut. Oke. Ya, begitu. Jadi diajak untuk mengetahui dunia politik gitu ya. Ya, dari kita sesama milenial. Peduli terhadap sesama milenial itu. Ya. Untuk ayo dong kita sama-sama melek politik gitu ya. Kalau dari Latifah sama juga. Setuju banget Kak. Oke, kayaknya setuju terus Latifah sama omongan Jordi ya. Seperti apa Latifah? Kalau dari Latifah seperti apa? Kalau harusnya seperti apa kita sebagai pemuda atau juga milenial untuk mengajak rekan-rekan kita yang belum melek politik? Milenial ini lebih pengen kayak dirangkul Kak, dirangkul. Oh, pengen dirangkul maksudnya? Iya, dirangkul. Oke. Jadi kayak maksudnya tuh dikasih, kan kalau untuk milenial kan banyak yang kayak disebuti Jordi tadi, ada yang pengen tahu tapi informasinya belum lengkap Belum atau tahu gimana gitu kayak ya. belum tahu atau apa kayak itu. Terus ya pengennya yang sudah tahu dalam ilmu politik mengajak merangkul bahwa yang belum tahu ini kita kasih kayak tambahan wawasan nggak Oke. tentang politik itu. Oke, jadi diberitahu oh bahwasanya politik itu seperti ini dan lain Ya. sebagainya. Akankah itu menjadi sebuah pengumpulan massa terhadap pemberitahuan itu? Maksudnya, ayo kita pilih satu sosok figur atau sebatas ya kita beritahu politik dan kembali lagi ke masing-masing individu mau memilih siapa gitu. Lebih ke masing-masing individu Kak. Itu cuman kayak sosialisasi bahwa politik tuh kayak ini, nah kayak itu. Jadi kan wawasan untuk milenial berpolitik jadi lebih Tertarik? Lebih tertarik lagi kan kita untuk mengajak bahwa politik itu tuh asik kayak gitu. Oke, Ya. seperti itu. Ayah, udah paham? Oke. Ada yang mau ditanya lagi ya?
Pas lah ya. Oke. Selanjutnya ada telepon yang masuk di 0711 311 454. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Dengan Pak Agus di Pelaju. Pak Agus di Pelaju, hujan nggak Pak? Mendung. Mendung. Baik, silakan Pak Agus dengan pertanyaannya. Iya. Ini bentar ya, Pak. Iya. Lagi lihat apa? Mungkin catatan? Enggak, ini lagi dari TV. Ini kita kehilangan apa namanya nih? Apa tuh? Kehilangan Daya ingat. daya gigit ya, istilahnya. Oke. Daya gigit di mahasiswa kita ini. Oke. Di dunia perpolitikan, mahasiswa kita sekarang ini sepertinya agak dibungkam sedikit ya. Agak dibungkam sedikit oleh pemerintah kayaknya ini. Saya berharap sebagai warga mahasiswa ini menyuarakan kehendak rakyat seperti itu. Kita kehilangan mahasiswa yang tempo dulu, di mana mahasiswa membela rakyat kan. Sekarang ayo mahasiswa bangun, jangan sibuk dengan gadgetnya kalau kita baca di sosmed kan. Di sini juga sepertinya juga dosen-dosennya juga seperti terpenjara begitu kan. Oke. Kita berharap kepada mahasiswa ini agar vokal seperti itu aja untuk membela Masyarakat? Iya. Oke. Baik, segitu saja Pak Agus. Iya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Agus yang ada di Pelaju sudah bergabung bersama kami. Sepertinya mahasiswa sedikit dibungkam. Setuju dengan hal ini? Jordi, yang dirasakan seperti apa? Yang dirasakan memang agak sedikit ada pengaturan yang membatasi. Pengaturan yang membatasi? Contohnya ketika kita di sosial media. Oke. Ada aturan norma dari ITE yang membatasi kita dalam menyuarakan. Kemudian jika secara langsung saya rasa tetap sama saja seperti dahulu. Mahasiswa masih aktif berdemo, menyuarakan aspirasi masyarakat. Mungkin kalau dari intensitasnya, mungkin. Intensitasnya agak kurang, maksimal. Tapi kalau semangat berdemo, saya rasa tetap sama. Oke. Jadi semangat untuk memberikan atau juga menyuarakan aspirasi tetap sama Pak Agus. Mungkin intensitasnya yang agak sedikit berkurang gitu. Kalau Latifah setuju? Mahasiswa kata Pak Agus agak dibungkam nih. Waduh, agak digimanain nih gitu kan. Gimana Latifah? Kalau dibungkam sih tidak sih Kak. Cuman keterbatasan kayak kita boleh demo, tapi aspirasi kita tidak didengar kayak itu. Jadi kayak percuma, kita aksesnya emang dibuka. Nah kayak benar kata Jordi, untuk padahal kan kita ini negara demokrasi. Nah apa tuh mengungkapkan pendapat kan boleh kan Kak, boleh. Tapi sekarang banyak larangan-larangan yang kayak ITE. Jadi generasi milenial jadi kayak terbatas untuk mengungkapkan isi hati mereka itu, suara mereka itu Kak. Emang sih diacuhkan itu memang paling nggak enak ya kan. Tanya lagi apa nggak dijawab gitu ya. Itu paling nggak enak. Oke lah. Kalau kayak gitu jangan sampai nanti di 2024 kita menyesal dengan tidak memilih pemimpin terbaik kita, seperti lagu yang akan dibawakan Windy and Friend, Menyesal. Semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku, meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati
lagi padamu. Mengapa harus dia yang merebut dirimu? Bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia diriku, aku kan pergi meski hati takkan rela. Terkadang ku menyesal mengapa ku kenalkan dia padamu. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padamu, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia diriku, aku kan pergi meski hati takkan rela. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padamu, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati takkan rela. Terkadang ku menyesal mengapa ku kenalkan dia padamu. Windy and Friend, Reza Herlambang, Menyesal, ya kan, original soundtrack Cinta Bertasbih apa kalau nggak salah ya. Waduh, ya kan. Kadang ku menyesal mengenalkan dia padamu. Waduh, dimakan teman sendiri dong. Sedap, oke. Reza Herlambang juga menjadi salah seorang politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa sampai saat ini gitu ya kan. Alma maternya di Universitas Trisakti ya, dan menjadi seorang politikus, penulis lagu, dan juga pernah terlibat di dapur rekaman Naga Suara dan lain sebagainya. Ini dia, seorang Reza Herlambang pun turun di dalam politik Indonesia gitu. Ya kan? Ini menjadi salah satu hal yang mungkin agak lain gitu ya kan. Karena memang biasanya kalau kita berbicara tentang millennials, kemudian juga pekerjaannya seniman dan lain sebagainya, kayaknya agak susah untuk turun dalam dunia politik. Tapi sekarang semua rata-rata sudah mulai melek terhadap dunia politik, walaupun mungkin agak sedikit-sedikit gitu ya kan meleknya. Oke, saya ke Jordi terlebih dahulu. Kita melihat bahwasannya kalau kata Jordi tadi, hampir sebagian berapa persen milenial tidak percaya terhadap politik gitu ya, atau juga tidak tertarik dalam dunia politik. Di 2024 harusnya kita sebagai milenial seperti apa, Jordi? Harus memang benar-benar memilih sesuai dengan nurani agar kita mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan karakteristik dan lain sebagainya untuk membuat perubahan Indonesia, atau seperti apa? Ya, memang kita harus memilih sesuai hati nurani kita. Jadi kita merasa dia yang memang cocok untuk dipilih jadi pemimpin, tidak ikut-ikutan. Sayangnya generasi milenial ini masih sering ikut-ikutan. Oke, orang demo ikut demo gitu ya. Ya.
Terutama Oke. untuk mereka yang tidak mengetahui, tidak memiliki basic tentang politik. Mhm. Sehingga mereka udahlah asal coblos maksudnya. Oke. Itu yang memang harusnya tidak ada lagi tahun depan. Harus benar-benar melek gitu ya. Ya, makanya kita yang sudah punya pengetahuan tadi mengajak, merangkul mereka. Mhm. Kalau memang kita tidak mendapat kesempatan untuk membantu mereka dari generasi yang lama, kita tidak mendapat kesempatan, maka kita buat sendiri. Kita sebagai generasi milenial buat sendiri kesempatan itu, kita lakukan pergerakan-pergerakan misal seperti pertukaran pelajar, sharing-sharing. Itu tujuannya biar kita sama-sama tahu, biar kita sama-sama peka terhadap calon pemimpin yang akan kita pilih nanti gitu. Oke, artinya emang harus membuat gerakan sendiri gitu ya. Ya. Oke, dan membuat perubahan gitu. Kalau dari Latifah seperti apa? Jangan-jangan sama juga seperti Jordi? Nggak sama lagi kan ini? Agak beda ya? Seperti apa, Tifa? Ya dari diri kita pribadi harus mau dan ingin tahu tentang politik biar kesadaran kita berpolitik bisa memberikan pengaruh terhadap pemilu ke depan. Betul. Jadi kayak kita memberikan jangan takut untuk memberikan kontribusi Kontribusi ya, sebagai terhadap anak milenial. Ya. Oke, jangan takut memberikan kontribusi terhadap milenial. Oke, sekarang dari teman-teman ada yang open discuss, silakan. Ada? Siapa? Oh iya, yang belakang ya. Oke, namanya siapa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Rerin, saya dari mahasiswa FISIP Universitas Taman Siswa. Di sini saya mau bertanya, bagaimana sih pendapat kakak-kakak tentang banyaknya masyarakat yang sering melakukan golput dan acuh tak acuh dengan dunia politik, dan apa saja sih dampak negatif yang terjadi untuk bangsa kita jika melakukan golput? Oke. Baiklah, terima kasih. Santai dong. Kayak lagi dikejar siapa nih? Iya kan? Thank you Rerin. Sudah memberanikan bertanya, tapi tepuk tangan untuk Rerin. Oke, golput ini seperti apa dampaknya untuk perpolitikan Indonesia? Kalau dari George. Besar dampaknya. Suara itu kita tidak tahu apakah suara dia golput itu mencoblos semua kertas atau tidak sama sekali. Sehingga kita tidak tahu. Kalau kertasnya kosong kan itu suara bisa kemana gitu. Kecuali kalau kertasnya dia coblos semua kan baru nggak bisa dipakai lagi. Makanya kalau golput itu benar-benar rugi. Kita yang rugi. Itu pemimpin kita nggak milih, kita yang ngerasain nanti. Apa yang dipilih oleh orang lain itu kita yang ngerasain gitu. Jadi apa yang tidak dipilih orang lain kita ngerasain, wah nggak enak banget ya. Kita nggak tahu nih siapa orang mimpin aja. Kita pilih enggak gitu kan. Kalau dari Latifah seperti apa? Kalau bisa jangan golput karena 5 tahun ke depan kita yang rasain benar, kita yang rasain. Jadi harus memberikan hak pilih kita sebagai warga negara. Daripada golput, pilih Latifah. Ya. Daripada golput, karena memang 5 tahun akan merasakan dampaknya seperti apa. Gitu. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Boleh? Perkenalkan, iya silakan. Namanya, ukuran sepatu boleh? Langsung aja. Baik, saya ingin bertanya. Pertama, perkenalkan nama saya Viara Raselvira dari Fakultas ISIPOL FISIP Universitas Taman Siswa. Bagaimana tanggapan kalian tentang money politik? Contohnya seperti serangan pajar. Kan masyarakat di dunia masyarakat kan masih awam tentang money politik. Itu money politik itu kan akan dikenakan undang-undang. Bagaimana tanggapan kalian? Oke. Terima kasih. Thank you. Siapa tadi namanya? Ica? Iya. Oh, Via, salah ya. Oke. Bagaimana serangan pajar? Wow, serangan subuh ya kan? Subuh-subuh udah mendapatkan bonus yang tidak terduga, saudara-saudara. Seperti apa Jordi melihat ini? Penyakit. Penyakit ya? Penyakit memang. Kambuhan lagi. Tapi diterima-terima aja. Diterima. Lumayan soalnya cuy. Oh lumayan nih gitu kan. Pagi-pagi udah dapat. Harusnya seperti apa jadi? Ya, emang seharusnya kita balik tadi, kita yang bakal ngerasain siapa yang bakal mimpin kita dengan segala kebijakannya, maka harusnya kita memanfaatkan hak suara kita, hak pilih kita untuk benar-benar milih orang yang
memang baik gitu. Oke, tanpa ada serangan pajar tadi. Nanti saya tanya Latifah, ada telepon yang masuk nih. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Sama Pak Arif di Palembang. Pak Arif. Di mana Pak? Sekojo? Mata Merah? Di Perum. Perum, baik. Pak Arif, silakan Pak Arif, pertanyaannya untuk para milenial ini Pak Arif. Ya, halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore Pak. Ya. Ya, sore adik-adik. Sore adik-adik. Baik, silakan. Bahasa Palembang jadi tidak sulit untuk komunikasi ya. Ya, jadi dengar tadi masalah golput, memang kurang apa ya, kurang pas ya. Minimal ada pilihan. Dengan pilihan kita tahu karakternya kayak ini, yang ini kayak ini. Jadi kedepannya kan kalau generasinya teliti, mudah-mudahan agak ada perbaikan. Ya kan kayak itu. Ya udah, bye. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif ya, terkait dengan golput tadi. Ya kan, jangan sampai kita golput karena memang kita yang akan merasakan dampaknya gitu kan. Harus benar-benar memilih siapa pemimpin yang sesuai menurut kita. Oke. Tadi serangan pajar tadi ya kan, subuh-subuh lumayan tadi ya kan, ya Via ya. Oke, kalau dari Latifah seperti apa? Harusnya gimana Latifah? Apakah kita mengambil itu? Ataukah kalau kita ambil tapi kita tetap memilih dengan nurani kita, atau seperti apa Latifah harusnya? Harusnya Indonesia jangan lagi ada yang kayak serangan pajar untuk oknum-oknum partai atau calon yang mencalonkan diri. Diubah ke serangan maghrib enggak? Enggak ya, tetap Kalau harus bisa dihapuskan, dihapus. kalau bisa dihapuskan, karena kan kita dikasih uang segitu, tapi 5 tahun kita terbeli dengan uang yang tidak seberapa sih menurut Tifa. Lumayan tapi buat beli skincare. Ya kan? Lumayan tapi sayang kan 5 tahun. Iya 5 tahun, tapi skincare-nya habis buat sebulan tapi Nah kan. bener Kak. Bener. Iya, jadi udahlah ya kan, Ya, jangan ada jangan lagi. tergiur Jangan dengan tergiur. uang yang tidak seberapa, tapi kita menjual 5 tahun ke depan. Jadi pilihlah sesuai apa yang kita inginkan, pemimpin yang baik, yang jujur, yang sesuai kriteria masing-masing individu. Oke, Via, seperti itu. Apa Via mau serangan pajar? Enggak ya, tetap memilih pemimpin dengan sesuai dengan hati nurani. Bener Via, kalau dijalanin setengah-setengah enak, ya kan? Apalagi nggak kenal banget siapa orangnya. Mending langsung kenal gitu kan, tahu siapa nih orang, jalanin gitu ya. Oke, baik. Selama mungkin 8 tahun pemerintahan kemudian juga politik berjalan, kita melihat sesuatu yang benar-benar harus menjadi perhatian. Menurut kalian, dari sisi pendidikan, ya kan, kita berbicara karena pendidikan merupakan tongkat pertama, ya kan, tombak pertama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Kalau kalian melihat seperti apa pendidikan saat ini? Dari saya, sudah berkembang ke arah yang lebih baik daripada yang dulu. Oke, sudah berkembang ke arah yang lebih baik dari yang dulu. Ya, kurikulumnya juga sudah mulai lebih mengaktifkan para siswa. Daripada dulu kan cuma disuapi terus, tapi sekarang siswa ya meskipun mereka ngeluh, tapi mereka benar-benar mandiri, bisa mencari sendiri. Sehingga kalau lulus itu mereka nggak cuma wadah kosong yang terlalu penuh suapan guru. Oke. Mereka masih bisa mencari sendiri, mereka bisa memilih sendiri yang mana pas untuk mereka. Oke. Artinya memang sudah ada perubahan gitu ya dalam sisi pendidikan kita gitu. Kalau dari Latifah bagaimana merasakannya? Ya kalau dirasakan sekarang ya ada mengalami perubahan peningkatan kualitas pendidikan, di mana siswa atau mahasiswa benar tidak lagi disuapin, tapi kita yang mencari tahu apa yang seharusnya materi ini tidak diajarkan oleh guru, kita bisa akses di internet kayak itu. Oke, Jadi, artinya sudah. Oh ini ladang gandum nih, kamu pilih sendirilah, cari sendiri gitu ya. Kalau dulu kan disuapin, entah apa yang disuapin, makan aja gitu ya. Iya, bener, Kak. Oke, ya. Setuju. Artinya pendidikan memang sudah mulai ada perubahan terkait dengan kurikulum juga seperti itu. Kalau ke depan, kalian berharapnya seperti apa pendidikan yang ada di Indonesia? Kalau dari Jordi? Untuk pendidikan yang utama itu pengennya seluruh wilayah-wilayah itu terakses pendidikan. Tuh. Kemudian untuk
kesejahteraan guru itu lebih dijamin. Betul, kesejahteraan guru harus lebih dijamin. Kenapa memang Jodri? Tidak terjamin kah sekarang? Kalau memang terjamin sekarang, itu nggak bakal banyak masalah-masalah yang terjadi. Gitu ya? Memang kadang apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya itu kadang nggak sejalan. Iya ya, karena apa yang ada dengan yang senyatanya dengan yang seharusnya. Yang seharusnya tidak sejalan. Waduh, ini kata-kata yang harus kita kutip, cuy. Iya kan? Tantangan lagi untuk Jordi dong. Dan kita juga masih akan berbicara baik tentang bagaimana berpolitik milenial, cerdas dalam berdunia berpolitik. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial, masih bersama saya Dika Saputra, ya, dan juga masih bersama Jordi, serta masih bersama dengan Latifah. Kita melihat pemilih milenial ini menjadi salah satu kontribusi terbesar dalam kontestasi politik 2024. Bagaimana sudut pandang Anda seharusnya di tahun 2024, baik dari sisi milenial maupun dari sisi baby boomer dan lain sebagainya. Dari Jordi seperti apa? Baik, politik ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga seharusnya, ayo dong kita para generasi milenial, sudah seharusnya kita yang mengisi tempat-tempat itu. Kalau kita merasa gerah nggak sih ngelihat drama-drama dari pemimpin politik yang memang notabene membuat kita jengkel, maka seharusnya kita yang harus segera memikirkan solusi, kita harus terjun ke dalam dunia politik. Jangan malu, jangan takut. Politik ini bukan tempat untuk mereka yang berhati lemah. Kalau memang kita merasa ada hak yang harus diperjuangkan, maka perjuangkan. Jangan takut. Memang kalau kenyataan kadang kita nggak sejalan dengan apa yang kita pengen kan ya. Nggak 100% lah ya gitu ya. Tapi seenggaknya kita udah nggak cuma ngomong doang, udah ikut terjun. Turun langsung, kita langsung peka, oh masyarakat ini maunya gini. Makanya kita sebagai generasi muda, harusnya bukannya kita generasi muda ini yang menjadi ujung tombak pengubah nasib bangsa. Dari dulu kan memang selalu gitu kan. Nah makanya kita harus kembali lagi ke jalur kita yang mengubah bangsa ini. Apakah mau ke arah yang baik, atau mau tetap dibiarin kayak gini. Memang politik itu harus diregenerasi. Politik harus diregenerasi karena yang namanya kekuasaan itu kan tujuannya untuk kesejahteraan. Generasi yang sekarang itu nggak akan selamanya bertahan.
Jadi kalau kita yang milenial aja ogah-ogahan, maka siapa lagi yang mau menggantikan? Betul. Siapa lagi yang mau melanjutkan gitu ya? Oke. Kalau dari Latifah, setuju? Setuju. Oke, saya suka sekali Latifah setuju. Bagaimana seharusnya kita sebagai seorang milenial, Latifah? Ayo bangun diri supaya berkontribusi. Jangan acuh terhadap politik kayak itu, Pak. Oke, jangan acuh terhadap politik dan ikut berperan. Ya. Nggak cuma ngomong doang gitu kalau kata Jordi tadi gitu ya, agar mungkin politik ini akan lebih baik lagi ke depan gitu ya kan. Pengennya kalau dari sudut pandang kalian, pengen nggak sih ada milenial yang mengisi dari ya kabinet, itu kementerian dan lain sebagainya yang akan mengisi nanti ke depannya dari perwakilan milenial gitu. Pengen sih, Kak. Pengen. Dan semoga milenial itu yang memang benar-benar yang tahu kepentingan masyarakatnya, bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat, jadi membawa perubahan untuk kita semua. Oke, kalau dari Jordi? Ya semoga mereka yang nantinya bakal mengisi kursi jabatan, itu memang benar-benar orang yang expert di bidangnya. Dan mereka benar-benar memanfaatkan ilmu dan bekal yang mereka miliki untuk tadi memajukan kesejahteraan masyarakat bangsa ini. Oke. Jadi milenial memang harus berperan penting dan berperan aktif di dalam kontestasi politik 2024 sehingga mungkin perwakilan dan suara aspirasi itu akan mudah didengar. Kalau seumpamanya yang mendengarkan adalah milenial gitu ya kan. Akan terjadi koneksi gitu, nyambung gitu ya kan antara milenial yang memberikan suara dan juga yang menyerap aspirasi tersebut. Baik, terima kasih tentunya Jordi kemudian juga Latifah sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Jangan lupa 2024 pilih sesuai dengan hati nurani ya. Oke, terima kasih juga teman-teman dari Universitas Taman Siswa. Tepuk tangan terakhir kali untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Untuk pemirsa yang ada di rumah sudah menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Oke, buat teman-teman yang tahu lagunya boleh kita nyanyi nanti ya.